untuk sampai saat ini? Oke, kalau untuk progresnya kita baru PO 1 dan PO 2. Nah, untuk PO 3-nya rencananya dimulai hari Kamis opennya dan didistribusikannya di hari Rabu. Jadi minggu ini memang lagi dihususkan untuk produksi dulu di hari Sabtunya, Bu. Oh gitu. Sejauh ini kan minggu kemarin tuh. Nah, kalau dari minggu ini gimana? Eh, Kemarin kan itu ke Pak Agus di progres di PO pertama ya? Apa PO kedua juga udah? Sudah di keduanya, di PO pertama dan juga di PO kedua. Oh, udah distribusi juga yang kemarin. Iya, Berarti sudah. minggu ini nggak ada PO. Enggak, Bu, karena kita kan pesan-pesan barang itu online, termasuk packaging dan bahan-bahan lainnya. Jadi, kita kasih space waktu untuk ini dulu, untuk apa, beli-beli barang. Dan juga kan teman-teman yang lain juga baru PO 2, jadi kita sambil evaluasi yang kemarin dulu, sambil nanti di PO berikutnya minggu depan. Ada kendala nggak? Paling ini sih, Bu, karena kita produksinya makanan, jadi kendalanya lebih kayak ke proses-proses penyimpanan makanannya kayak, apa ya, kemarin mungkin, kayak crab stick ataupun Lobiko penyimpanannya kita kurang paham, jadi beberapa barang harus dibeli ulang karena salah proses penyimpanannya gitu, Bu. Dirusak gitu ya? Iya, jadi harus beli ulang dan digantikan sama orang yang, membuat itu rusak gitu. Oke. Nanti laporannya di-share di grup ya? Baik, O- Bu. Oke, sejauh ini berarti nggak ada kendala yang berarti ya. Maksudnya kalau emang kendala dari mungkin pendistribusian dan produksi ya, maksudnya kan ini kalian kan memulai dan maksudnya karena emang kalian emang usahanya dari produksi ya, memulai dari produksi. Jadi untuk pertama kan kita meraba-raba dulu ya. Jadi wajar jika ternyata mungkin teknisnya atau enggak eh, untuk menyocokkan waktunya, manajemen waktunya kurang cocok itu sebenarnya nanti mengikuti alur aja gitu. Jadi saya nggak bisa juga menyarankan secara teknis ya karena apa ya setiap kita itu kan berbeda ya. Mungkin kesibukan masing-masing teman-teman juga berbeda. Jadi ini nanti lama-lama bisa menyesuaikan aja gitu. Jadi nggak ada masalah yang terlalu berarti gitu ya. Oke, lanjut ke Burrito Bite, kelompok 3. Makasih ya kelompok 2 ya. Kelompok 3, mana kelompok Ibu, 3? maaf boleh Iya, menambahkan nggak, Bu? iya, iya boleh. Oh, ternyata, iya, saya ternyata dapat report tambahan dari, keuangan. Katanya sebenarnya sudah omset tapi baru 50, jadi baru balik modal 50. Maksudnya Oke, baru kembali 50 dari nutup modal gitu. oke sip, nggak apa-apa. Karena gini ya, Ibu. maksudnya kan tiap kita usaha kan beda-beda ya omset kita, terus berapa persentase yang kita dapat gitu. So far kalau di minggu kedua kalian sudah nutup 50% tuh udah lumayan dengan sistem PO ya gitu. Mungkin beda lagi jika kalian bukan apa ya produksinya tiap hari gitu, jualannya tiap hari itu kan beda lagi ya case-nya ya gitu. Gak apa-apa. Oke, lanjut di Oh ya bentar, kalau yang Sumta ini untuk digitalnya gimana? Kemarin terakhir hanya sistem by WA aja atau udah ada di aplikasi? Belum ada sih, Bu, sejauh ini karena sebenarnya katalognya semua udah siap, cuman mungkin promosinya juga belum terlalu ketat dan masih bingung juga ya, Bu, karena barangnya barang langsung bukan frozen. Jadi kita juga masih berpikir-pikir untuk itu. Untuk konten jangan lupa ya, maksudnya bisa di apa namanya? Ini kalau saya lihat nih kontennya terakhir 6 hari yang lalu. Jadi sebenarnya gini, kalian bisa menggiatkannya di konten misalnya di IG atau enggak buat bikin TikTok gitu kan. Jadi eh, nggak nggak harus mungkin di platform digital misalnya kayak Shopee atau GoFood gitu ya. Karena sistem PO tadi ya. Nah, jadi bisa nih kalian menggiatkannya itu di sosial media gitu. Jadi
teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata suntainya ada misalnya ada varian baru kah atau enggak misalnya, oh ternyata isinya ada yang ini ya gitu. Jadi ini saya lihat masih postingannya masih belum banyak gitu. Jadi boleh digiatkan di kontennya gitu. Misalnya testimoni dari teman-teman kemarin gitu. Jadi mungkin teman-temannya nggak minat, ya elah di kantin juga banyak kok dimsum gitu kan. Nah, tapi mungkin dengan testimoni-testimoni yang di-share itu, oh teman-temannya jadi pakainya enak juga nih gitu. Kata banyak kok yang bilangnya enak gitu. Gitu ya, kelompok dua ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, lanjut kelompok tiga yang burrito bite. Mana burrito bite? Saya Ibu, kelompok 3. Oke, Kayla. Mungkin dari Pak Agus kemarin menyarankan ini ya Bu, untuk meningkatkan salah satu produk kita ya, soalnya ada salah satu produk kita yang memang penjualannya itu lebih besar, yaitu di Spicy Chicky Bite, di Spicy Chicky Bite. Lalu kemarin juga Pak Agus menyarankan untuk eh, menambah satu platform, yaitu YouTube untuk media sosialnya. Mm-mm. Lalu Pak Agus juga menyarankan adanya quality control satu orang, jadi untuk memastikan produknya itu bisa sesuai dan juga Nah, betul selaras. betul. Ya, mungkin dari Pak Agus itu sih Bu, masukannya Oke, untuk kelompok 3 kemarin. ya, itu ya. Nih, saya kan kemarin beli ya burrito bite. Iya nggak sih? Iya Ibu, betul. Nah, nah, saat baru saya belum beli ya. Saya belum makan. Nah, jadi eh teman saya kemarin tuh kan pesen tuh. Nah, katanya enak, ah, tapi mungkin ada beberapa yang rasanya kurang pas gitu. Nah, jadi eh, boleh ya, maksudnya kalau dari segi platform, jadi ini nggak hanya untuk kelompok tiga ya, misalnya boleh kalau, tapi kalau saya pribadi, mungkin kalau Pak Agus menyarankan YouTube bagus gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, maksudnya nggak harus YouTube karena gini ya, eh, pasar pasar itu nggak YouTube itu jarang deh gitu orang ngeliat kalau cuma dari menu makanan gitu. Kita pasti biasanya ngeliat konten-konten yang lebih panjang gitu ya. Jadi kalau saran saya maksudnya kalau emang Pak Agus nyaranin YouTube bagus, nggak apa-apa. Kalau mau dibikin ditindaklanjutin oke gitu. Cuma kalau menurut saya, ntar saya lihat IG-nya dulu ya. Lebih ke di ini aja sih di Burrito Bite. Mana nih? Namanya apa? Burrito Bite. Nah, saya ini kalian aktif di konten, jadi bikin-bikin reels gitu, atau enggak dibikin story gitu ya. Kan udah banyak tuh yang pesan gitu. Nah, jadi bisa dikomenin, bisa di itu testimoninya gitu ya. Jadi kadang kan mungkin burrito ini kayaknya masih masih baru ya. Mungkin kalau kayak dimsum gitu-gitu udah kayak kebab gitu kan maksudnya emang udah merakyat ya kita udah biasa makan gitu. Nah, tapi kayak burrito ini kan masih baru nih orang baru dengar gitu. Jadi ini isinya apa gitu. Terus oh ternyata ada perpaduan dari nasi di dalamnya, dikasih juga kentang, dikasih ini. Nah, jadi untuk pengetahuan pengetahuan orang-orang yang baru juga gitu biar dia itu nyobain gitu. Nah, jadi kan kadang-kadang nih ada orang yang tipenya nggak mau nyoba-nyobain gitu. Ih, aneh ih, takut nggak enak gitu kan. Nah, bagaimana kalian itu malah menjadikan itu daya tarik supaya orang yang nggak minat itu jadi mau nyobain gitu. Nah, terus ini ya, kalian tuh bisa collab sama mungkin dari teman-teman dari kelompok lain
bisa mungkin dengan sama sesama F&B, misalnya bundling nih, misalnya burrito bite sama cheese prawn bite gitu. Kalian join bareng gitu, collab. Nanti oh kalau bundling ini nanti diskonnya berapa? Nah itu kan sebenarnya mengurangi keuntungan kita ya, tapi nanti kemungkinan kita bisa menaikkan engagement kita gitu. Jadi maksudnya nggak apa-apa deh selama promo itu promo bundling itu omset kita menurun gitu karena keuntungan kita bukan bukan omset, keuntungan kita menurun gitu, tapi dampak positifnya adalah jangka panjang gitu. Mungkin selama ini yang disasar kan misalnya kayak burrito nih sama sama kelompok lain gitu. Nah mungkin pangsa pasarnya rata-rata mungkin sama ya karena kalian memang pasarnya di kampus gitu, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda kan. Nah kita sasar tuh yang berbeda itu, nah jadi makin luas lagi gitu. Jadi ternyata, nah yang biasanya mungkin makan cheese prawn aja gitu, ternyata ada coba deh bundling gitu, harganya juga masih affordable gitu, mau masih terjangkau, boleh deh gitu. Cobain, oh ternyata enak gitu. Nah bisa juga misalnya nih dengan yang aksesoris-aksesoris gitu. Ayo misalnya beli burrito bite gitu, beli bundling, misalnya beli dua, minimal dua, dapat cincin atau gelang gitu. Nah, jadi bisa collab seperti itu gitu. Boleh dengan saya menyarankannya lebih bagus sih dengan teman-teman kelas aja ya gitu. Tapi kemarin ada beberapa juga dari kelas lain itu yang katanya, iya Bu, ini mau coba collab sama, tapi dari kelompok dari kelas lain gitu, boleh gitu. Tapi kalau saran saya, kita upayakan yang di kelas kita dulu gitu. Kayak kemarin tuh kelas B itu si Valih, dia awal-awal launching itu soft opening itu dia jual donat, beli dua gratis jilbab gitu. Terus Bu kalau beli tiga Bu ada gratis jilbabnya dua gitu. Jadi orang mikir, yaudah beli tiga aja gitu biar dapat jilbabnya dua gitu. Walau sebenarnya sebenarnya maksudnya kalau jilbabnya juga yang biasa aja gitu. Tapi itu eh, pemikatnya ya gitu, daya tariknya di situ gitu. Jadi teman-teman bisa kita promo-promo dengan berbagai macam cara gitu ya. Jadi ini nggak hanya untuk Burrito Bite ya, untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi monggo gitu, kita meningkatkan omset kita, meningkatkan penjualan kita dengan berbagai macam cara gitu. Kan sekarang udah banyak tuh bisa yang menginspirasi kalian tuh udah banyak banget bisa dari sosial media gitu. Karena kayaknya kalian lebih aktif di sosial media daripada saya. Saya nggak punya TikTok. Teman-teman pasti nggak ada yang nggak punya gitu. Pasti pada punya kan gitu. Jadi di Instagram gitu. Jadi bisalah digencarkan lagi gitu. Gitu ya. Terus jangan lupa menerima saran dan kritik dari customer gitu. Nah, itu bisa membangun. Mungkin oh iya ada saran nggak gitu, terus oh iya ternyata ada beberapa nih misalnya sarannya, oh iya kita ambil beberapa saran. Nah ternyata banyak nih dari mungkin dari 10 yang masuk saran ada satu saran yang dari beberapa orang yang terbanyak gitu. Nah kita evaluasi di situ, bener nggak sih gitu. eh, Rasanya mungkin katanya misalnya keasinan nih kok nggak sosok kebanyakan misalnya ya. Karena saya belum nyobain secara langsung ya burrito ini, jadi saya nggak bisa komentar itu. Ih, ternyata mungkin kita itu mungkin kalau namanya kita jualan ya kita bilang enak-enak aja kan. Nah, tapi kan kita secara objektif menilai itu harus secara objektif gitu. Ternyata mungkin kita bikin dengan versi yang sesuai saran dari customer itu gitu. Kita coba dulu sedikit, ternyata mungkin lebih enak. Nah, kita kita tester lagi, kita bagi-bagi lagi testernya gitu ke orang gitu. Bagaimana tanggapan orang terhadap setelah kita evaluasi gitu ya. Nah, jadi kan ya balik lagi saya ingetin lagi, burrito bites ini burrito ini nggak makanan, belum belum awam lah ya bagi orang kita gitu. Nah, jadi kalian bisa menggencarkan promosi-promosi di lewat sosial media gitu ya. Oke, siapa tadi? eh Kaila ya. Baik Oke. Ibu, terima kasih sarannya. Oke. Kendalanya apa kira-kira? Mungkin kendalanya kemarin kita bilang kalau misalkan di tempat pembuatannya Ibu, soalnya kan kita buatnya itu di rumah salah satu anggota kelompok kami dan itu cukup jauh di sama rumah-rumah anggota Hmm. anggota kelompok yang lainnya. Jadi mungkin kendala di tempat pembuatannya sih, Bu. Jadi buatnya itu paginya enggak bisa di Iya, hari sebelumnya.
dibuatnya di paginya Bu. Sekarang Oh jam gitu. 7 Ya, jam. ya, ya. Ya, itu ya kalau kita punya masa praktek usaha ketika kita kuliah gitu ya. Terus praktek usahanya yang makanan gitu. Makanya kemarin itu yang pernah Bu Rizky yang praktisi bilang lebih enak, makanya ya mungkin lebih enak sih sebenarnya yang jasa gitu ya. Jadi kita nggak punya effort banget gitu untuk mengerjakan itu gitu. Tapi paling nggak gini, usaha ini membuat kalian misalnya satu kelompok itu bisa makin solid gitu, makin konsisten, terus ngerasain oh ternyata nyari duit itu susah ya gitu. Coba kalian pikir-pikir dengan kita jual berapa pieces ini ternyata untungnya cuma segini gitu. Jadi kalian mungkin lebih bisa menghargai uang gitu. Ternyata orang tua kita nyari duit nggak gampang gitu. Oke, oke, sip. Makasih ya, Burito Bite ya. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu atas sarannya. Ya, selanjutnya siapa yang mau eh, presentasi evaluasi produk? Progresnya bagaimana? Siapa lagi? Ada kelompok satu, kelompok empat, sama kelompok lima. Siapa dulu nih? Boleh Bu, kelompok 5 dulu. Oke, cheese brown. Oke. Oke, ini kita izin share screen ya Bu ya, buat PPT. Oke, selamat pagi Bu Ringga dan juga teman-teman semua. Kita dari kelompok 5 ingin izin menyampaikan progres dari Cheese Ring Bites ini. Oke, mungkin bisa di next Bu. Nah, ini untuk anggota kami dari quality control-nya itu ada Riva, terus CMO-nya ada Siva, CEO ada saya sendiri, dan quality control-nya juga ada Sabrina, dan Revalina sebagai CMO, dan CFO-nya ada Winda. Ya, mungkin ini kita udah sampaikan di awal ya, kalau kita nama usahanya itu Cheese Ring Bites dan jenis usahanya itu kuliner, yang dimana Cheese Ring Bites ini berupa udang keju ya. Karena di tengah gaya hidup yang serba cepat ini, masyarakat Indonesia semakin punya makanan yang jenis makanan yang pengennya praktis, terjangkau, dan siap saji seperti frozen food, dan juga udang keju ini memang lagi lumayan familiar juga buat masyarakat. Jadinya kita coba mengembangkan cheese ring bites ini. Nah, nah mungkin ini uh, BMC-nya sebenarnya sebelumnya udah dipaparkan, tapi mungkin kemarin Boleh di sama next Pak aja. Agus, next aja ya Bu Kenapa ya. tuh bagus? Ya kemarin kalau sama Pak Agus diminta buat memaparkan BMC-nya juga sih Bu. Tapi kalau sama Oh, Ibu mungkin udah ya Bu. udah, oke. Ini mungkin buat tujuan usahanya menyediakan camilan inovatif, terus juga menjawab tren konsumsi, menjadi produk lokal yang mampu bersaing, terus menciptakan peluang usaha berkelanjutan. Buat rencana kegiatannya, ini kita udah di minggu pertama itu menentukan supplier dari bahan bakunya, terus yang kedua, minggu kedua itu kita udah uji coba dari supplier juga, terus yang ketiga itu pembuatan konten dan promosi online, terus yang keempat kita open pre-order dan pendistribusian produk, terus sama open pre-order batch 2 dan pendistribusian produk yang hari ini sedang dilakukan. Oke, ini buat progres kegiatannya. Mungkin boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, ini ada progres kegiatannya itu yang pertama itu setelah sebelumnya kita itu mengalami kesulitan dalam menemukan supplier apa namanya udang keju yang menyediakan produknya itu sesuai dengan konsep kita Cheese Ring Bites.
Terus akhirnya kita berhasil nih buat menjalin kerjasama dengan supplier si udang keju itu yang mampu menyediakan udang keju dalam bentuk dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi produk yang kami ingin jual dari segi cita rasa, tekstur, dan tampilan. Terus juga yang kedua itu kita melakukan promosi awal dengan menggugah konten coming soon ada di akun Instagram kita sebagai langkah awal kita untuk memperkenalkan apa sih Cheese Cream Bites itu kepada publik. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu kita juga membangun kesadaran merek atau brand awareness itu melalui pembuatan konten launching yang bisa kalian lihat di sosmed kita. Itu konten ini itu dirancang untuk menarik perhatian audiens dan mengenalkan produk dari Cheese Ring Bites ini secara tampilan dan keunikannya. Nah, yang selanjutnya itu kita juga mulai pemasaran dengan membuka sistem pemesanan dengan skema pre-order. Untuk mendukung proses ini, kita juga menggunakan beberapa media digital kayak poster digital yang dibagikan melalui media sosial dan grup WhatsApp. Terus juga ada Google Form sebagai sarana pemesanan kita dan ada WhatsApp bisnis untuk melayani komunikasi antar pertanyaan dari konsumen. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini dari sisi pembayaran, kita juga menyediakan pembayaran tunai, terus juga ada metode lain yang dapat dipilih oleh konsumen dari transfer bank, e-wallet, terus juga pembayaran menggunakan QRIS juga bisa. Dan selanjutnya ini selain promosi digital, kita juga melakukan promosi pendekatan secara langsung dari melalui komunikasi kepada teman-teman di kampus atau di lingkungan sekitar kita. Nah, terus juga langkah ini tuh dilakukan buat memperluas jangkauan promosi pasar itu lebih personal dan mendorong ketertarikan awal terhadap produk. Nah, yang ketujuh ini sebelumnya di pre-order pertama itu kita kan pakai supplier ya, dan ternyata barang yang kita mau, udang keju yang kita mau itu tidak sesuai gitu sama kesepakatan awal. Jadi tuh untuk ukurannya yang tadinya di testernya itu besar, tapi pas datang di pre-order satu itu ukurannya kecil. Jadi itu juga buat bahan evaluasi kita. Makanya di progres PO2 itu kita yang awalnya mengandalkan supplier jadi kita beralih buat bikin sendiri gitu kemarin udang kejunya. Terus juga langkah ini kita ambil untuk memastikan kualitas dan konsistensi rasa dan kontrol penuh terhadap proses pembuatan produk. Nah, terus kami juga berhasil menjalin kerjasama dengan supplier terpercaya untuk pasokan udang sama ayam dengan bahan baku yang segar dan berkualitas. Bisa di next. Nah, terus selanjutnya ini berdasarkan masukan dari pelanggan yang PO1, kami juga melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap ukuran produk. Nah, jika pada PO1 kemarin itu kan ukuran udang kejunya masih dibilang kecil ya. Terus pada Open PO kedua ini kami hadir dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan saran konsumen jadi lebih besar gitu. Agar bisa memuaskan dan sesuai ekspektasi pelanggan. Nah, yang terakhir ini, saat ini kami telah menyelesaikan PO2 dengan lancar dan tepat waktu. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa sistem produksi, distribusi, dan manajemen pemesanan kami itu semakin matang dan siap untuk skala yang besar. Oke, untuk selanjutnya bisa dibaca oleh rekan lain. Oke, di sini permasalahan yang pertama itu sebelumnya yang dibeli dari supplier itu gagal. Nah, kegagalan ini tuh disebabkan dari kurangnya preferensi supplier udang keju. Selain itu juga kami melihat udang keju berdasarkan foto produk udang keju mentah di sosial medianya, sehingga adanya kekecewaan terhadap udang keju yang telah dimasak sendiri. Nah, untuk solusinya itu, kita telah melakukan pencarian preferensi lebih banyak, termasuk terhadap supplier orang terdekat yang lebih terpercaya, sehingga sudah menemukan supplier yang tepat. Yang kedua itu, sebelumnya belum adanya persiapan terkait media sosial yang akan digunakan. Nah, untuk solusinya itu, kita sudah punya media sosial utama, yaitu Instagram dan TikTok dengan username cheeserim.bites dan telah
mengunggah konten untuk pemasaran produk. Lalu permasalahan yang ketiga itu untuk kontak yang bisa dihubungi sebelumnya masih menggunakan nomor WhatsApp anggota kelompok sehingga chat tergabung dengan chat lain yang tidak memiliki identitas brand di nomor WA. Jadi pakai WA pribadi. Nah, solusinya itu kita sudah memiliki WhatsApp bisnis dengan melengkapkan identitas usaha di dalamnya. Boleh di next. Nah, untuk permasalahan solusi yang selanjutnya itu permasalahan yang di PO kedua ini, setelah distribusi PO batch 1 pada minggu keempat, kami menerima beberapa keluhan terkait ukuran udang keju yang dianggap kecil, jadi tidak sesuai dengan tester yang di awal. Nah, sebagai solusinya, kami memutuskan untuk memproduksi sendiri karena produk dari supplier sebelumnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, untuk permasalahan yang kedua, permasalahan yang muncul itu alat chopper yang digunakan pada pre-order batch 1 itu mudah panas sehingga perlu didinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali sehingga menghambat waktu produksi. Jadi yang harusnya bisa lebih cepat jadi lebih lama karena choppernya ini. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami menambahkan blender sebagai alat bantu dalam proses proses produksi kemarin dan untuk PO batch ke depan selanjutnya itu kami berniat untuk menggunakan lebih dari satu chopper untuk digunakan agar eh, waktunya lebih cepat juga untuk produksi. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, ini selanjutnya laporan keuangan ya. Jadi dalam pre-order satu kemarin itu kita pendapatannya udah 444.000 dan boleh di next. Nah, ini total pengeluaran kita selama pre-order yang batch satu kemarin. Nah, ini tuh pengeluaran kita yang pakai supplier pertama, terus nanti yang pas pre-order kedua. Jadi yang tadi pendapatan dikurang pengeluaran ini tuh laba kita tuh segitu. Tapi kalau bisa di next. Nah, ini HPP kalau misalkan untuk satu porsi. Jadi labanya selama pre-order satu kemarin itu 73.000. Nah, untuk yang pre-order kedua, next. Nah, ini pendapatan kita sama pre-order kedua kemarin itu sebanyak 354.000, dikurangin pengeluaran 258.650. Jadi, laba kita untuk ini tuh 95.000. Tapi next. Nah, ini pengeluarannya untuk pre-order kemarin yang kita bikin sendiri. Terus next. Nah, ini laba rugi untuk dengan HPP yang udang keju yang kita bikin kemarin, itu ini laba bersihnya itu 129.000. Karena kan ini beda sama yang laba di awal yang ada di kita, itu karena kemarin tuh kita udah beli bahan-bahannya dulu. Jadi ini tuh laba bersih. Udah, mungkin itu aja untuk laporan keuangan sementara. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin ini ya buat terakhir buat evaluasi sementara. Kalau di batch 1 itu menunjukkan berjalan lancar dengan antusiasme konsumsi yang tinggi. Terus pada batch 2 pemesanan sedikit menurun karena penyesuaian sama stok yang mampu kita bikin juga. Tapi kualitasnya kita bisa lebih memastikan kalau di batch 2-nya itu lebih meningkat daripada di batch 1, terutama dari segi ukuran udang kejunya. Kendala yang ada itu kayak ukuran produk yang sebelumnya kecil dan uh, chopper yang mudah panas gitu di batch 2. Solusinya kami produksi bahan sendiri dan menambah alat bantu seperti blender gitu buat lengkapin si choppernya itu. Selain itu, mulai adanya pemesanan produk frozen juga, kemarin sudah ada yang pesan frozen. Terus secara keseluruhan, System Base ini udah nunjukin perkembangan yang positif, terutama dalam peningkatan kualitas produknya dan promosi yang terus kita jalani secara konsisten. Dan juga penjualan melalui marketplace sedang dalam proses pengembangan dan peningkatan dari sisi teknis serta kelengkapan informasi produk. Nah, ini untuk media sosialnya buat Instagram juga udah naik sampai 106 followers.
Cuma untuk TikTok mungkin kita masih segini dan kita masih tetap gencarin TikToknya juga. Nah, ini untuk Shopee-nya dan juga udah ada WhatsApp bisnisnya. Di sini beberapa desain dan juga coming soon dan segala macamnya. Terus juga ada konten. Views-nya itu udah segini ya dan udah lumayan banyak kalau menurut kita. Oke, ini untuk testimoninya. Ini beberapa testimoni buat di WhatsApp bisnisnya. Dan kalau testimoninya overall alhamdulillah testimoninya itu positif. Nah, ini untuk rencana selanjutnya kita akan membuka sistem penjualan frozen untuk pembelian udang keju dengan metode pengiriman instan melalui Gojek ya. Terus akan diadakan member card. Jadi kita rencanain pengen bikin member card setiap pemesanan udah sebanyak 5 kali gitu buat orang yang udah pesan 5 kali nanti akan diberikan free 3 pieces udang keju. Nah, terus akan diadakan bundling juga untuk pembelian offline dan diantar langsung pembelian 5 pieces frozen udang keju dengan harga cuma 17.000. Dia meningkatkan jumlah followers. Nah, mungkin itu aja yang bisa kelompok Cisrembai sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Eh, eh, Oke. Tadi kan berarti yang pertama itu eh, ada orang yang membuatkan gitu, atau memang beli ke supplier atau minta tolong ke orang untuk membuatkan gitu, waktu pembuatan batch pertama. Minta orang buat buatin sih Bu. Jadi bahan-bahannya dari dia, jadi semua kita cuma nerima jadi udang kejunya aja. Nanti kalian tinggal goreng gitu, apa emang mereka yang goreng? Udah digoreng juga, jadi kita tinggal packing aja sih Bu sama nambahin saus. Oh gitu, oke. Berarti yang kedua ini murni kalian yang buat sendiri. Ya. Oke. Berarti udah produksi ya, yang untuk membuat sendiri ya. Oke. Eh, Coba dibandingkan, kan berarti kan kalau itu kan kalian beli, berarti kan hitungannya mungkin satu piecesnya berapa gitu ya, kalau waktu waktu batch pertama gitu. Nah sekarang kan kalian memproduksi sendiri, beli ayam sendiri, beli udang sendiri, membuat sendiri gitu. Nah berarti kan kalau menurut saya mungkin keuntungan yang kalian dapatkan bisa lebih atau enggak walaupun sama, tapi apa ya, kualitasnya bisa lebih bagus gitu. Mungkin ya dari segi eh, ukuran size-nya udah mungkin bisa kalian besarkan seperti tadi kan, ada yang beberapa yang komplain kalau ini udah kejunya terlalu kecilan gitu ya. Nah, di situ. Nah, tadi seperti yang disarankan oleh Pak Agus di kelompok sebelumnya gitu, tetap ada satu orang untuk menjadi QC-nya gitu, quality control untuk setiap produk kita gitu. Jadi kayak gini, mungkin dari 100 pieces yang kalian buat itu mungkin ada 2 atau 3 yang error lah gitu. Mungkin ada yang berderai gitu. Maksudnya berderai itu nggak ngiket ya, kadang pecah gitu. Ataupun mungkin pas digoreng dia ambiar gitu ya. Nah, itu jadi untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan tingkat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kita gitu. Nah, quality control disitulah gunanya quality control gitu. Jadi biar pas kita jual nih barang-barangnya sama gitu, ukurannya, rasanya sama gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Keuntungan yang kalian dapat nih dari yang batch pertama, dari ini ya, bukan mungkin kalau yang kedua ini katanya penjualannya menurun, agak menurun. Tapi mungkin dari per pack gitu, keuntungan yang kalian dapat itu lebih besar atau sama aja dari yang pertama? Lebih besar sih Bu. Oke, nah kayak tadi ya misalnya yang batch pertama udah capek-capek gitu ya, datanya keuntungan cuma 17.000 gitu. Gitu ya. Nah, tapi kan mungkin ada beberapa pieces juga, maksudnya ada beberapa item yang nggak harus dibeli lagi di pas batch kedua gitu ya.
Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ini juga bisa ya, kan dengan kalian quality control gitu, dapat meningkatkan. Oh, berarti yang batch pertama ini kan yang komplain ini nih bilang agak kecil gitu. Nah, sekarang bisa kalian, nah kalian udah apa ya? Bisa kalian posting, kalian bikin konten. Sekarang cheese rim ini tampil dengan ukuran yang lebih besar gitu. Jadi untuk menarik para konsumen. Mungkin mereka udah tahu nih, enak gitu. Tapi kan karena kecil sayang, duitnya segitu buat beli kayak gitu doang. Kayaknya eh, cuma cuma buat capein mulut doang gitu, nggak ngenyangin gitu. Nah, karena mereka komplain karena kekecilan gitu. Nah, sekarang kalian bisa bikin konten dengan apa? Sekarang udah dengan ukuran yang lebih besar gitu. Jadi mungkin apalagi yang kalian lebih misalnya kejunya lebih banyak misalnya kan. Nah, itu untuk meningkatkan penjualan kalian gitu. Jadi tetap ya konten itu sebenarnya sangat berpengaruh gitu. Jadi bisa apa aja dibikin konten gitu. Oh, coba deh kalau kalian lihat postingannya Prof. Usep, kalian follow nggak Prof. Usep? Bahkan dia cuma iseng aja wawancara mahasiswa lagi bimbingan gitu, ataupun dia ngeliat apa gitu. Jadi nggak harus kalian bikin konten itu sebenarnya nggak harus diedit dan lain sebagainya gitu. Jadi misalnya tentang review aja bisa dibikin story gitu ya. Nah, ada yang testimoni nih, ih enak banget, misalnya pas makan nih, ih ya Allah enak banget. Nah itu kalian bisa posting atau nggak capture gitu, udah tinggal ditampilin gitu, jadi nggak harus diedit-edit gitu, itu bisa dijadiin story gitu, gitu ya mungkin. Nah kalau untuk reels mungkin butuh effort ya, diedit dan lain sebagainya, dibikin emang sengaja bikin konten gitu. Jadi mudah-mudahan dengan peningkatan kualitas dan segi ukuran ini, semoga nanti ke depannya penjualannya atau PO-nya semakin bertambah gitu ya. Oke. Boleh nanti laporannya dikirimin ke grup ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, sama-sama. Selanjutnya kelompok berapa? Mau, Kelompok Bu. satu mau maju? Oke, kelompok satu boleh. Langsung ke progres Oke, Bu. mingguan sama kendala ya. Oke. Em, Pakai present PPT juga atau nggak perlu, Bu? Boleh kalau ada PPT, boleh ditampilkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Ringga. Di sini saya dari kelompok satu dan teman-teman kelompok satu izin untuk memaparkan progres dan report dari Enchanted. Nah, jadi proses yang udah kita lakuin di 3 minggu belakangan ini, di minggu pertama kita udah lakuin trial and error produk, terus kita juga udah open pre-order di batch pertama, dan alhamdulillah mendapatkan pesanan sebanyak 31 piece um, produk. Dan kemudian kita juga di minggu pertama sudah melaksanakan produksi produk dan membuat konten promosi. Dan di minggu kedua kita udah mendistribusikan produk, kemudian kita melakukan evaluasi pre-order di batch pertama. Jadi untuk evaluasi di batch pertama itu dari segi sosial media kita kurang promosi di sosial media alias kontennya masih belum diupload di situ. Kemudian juga untuk produksi evaluasi di batch pertama itu adalah masih banyak gelang yang terlalu besar di customer. Jadi untuk solusi dari kebesaran itu kita em, mau development produknya dengan membuat size chart untuk gelang, ada yang size size S, M, dan L seperti itu. Dan di minggu kedua kita juga preparing untuk pre-order batch 2. Di sini kita recheck apakah stok bahan bakunya masih ada dan apa yang perlu dibeli gitu.
Dan di minggu ketiga, di minggu ini kita udah restock bahan bakunya dan kita open pre-order di batch kedua. Di batch kedua ini kita mendapatkan 17 pieces pesanan karena berbeda dengan batch pertama, di batch kedua kita hanya open PO sebentar banget di 1 hari aja, sedangkan di minggu pertama atau di batch pertama itu kita open PO-nya 3 hari. Dan kita juga di minggu ketiga ini udah membuat konten promosi di Instagram dan TikTok. Nah, ini open pre-order batch pertama kita dapat sebanyak 31 piece produk. Dan di open pre-order batch kedua yang selama 1 hari kita mendapatkan pesanan sebanyak 17 piece produk. Kemudian ini untuk batch pertama pendapatannya sebesar 256 dan di batch kedua pendapatannya sebesar 146.000. Ini adalah laporan keuangannya. Dan untuk sosial media, update untuk sosial media kami di Instagram, kami sampai saat ini udah dapat sebanyak 110 followers asli. Dan kami melakukan rebranding untuk feeds Instagram. Jadi feeds Instagram yang sebelumnya nggak seperti ini. Dan di minggu kemarin kita rebranding dengan membuat feeds Instagram yang baru. Dan di TikTok kami di sini masih mendapatkan followers 15 akun followers. Jadi agak ketimpangan memang dengan Instagram dan sudah mengupload sebanyak 4 konten di TikTok. Itu untuk sosial media. Nah, ini evaluasinya untuk selama ini. Itu kalau diproduksi ada ukuran lingkar gelang yang masih kebesaran di tangan customer dan preparation bahan baku masih ada yang kurang dan tidak sesuai dengan perkiraan. Jadi seharusnya kita beli banyak tapi kita beli sedikit, ternyata pesanan customer banyak di beberapa warna beads-nya. Nah, untuk marketingnya, evaluasinya itu membuat kontennya kurang maksimal karena mungkin waktu yang terbatas juga. Dan kalau di finance, evaluasinya itu metode pembayaran kita waktu di batch 1 itu masih menggunakan cash, jadi sulit dilacak gitu secara administratif. Maka itu solusi untuk finance ini kita menghapus metode pembayaran cash dan beralih ke QRIS dan transfer bank. Ini solusinya. Di production kita membuat size chart untuk pergelangan tangan, terus untuk kekurangan bahan baku tadi kita harus memastikan bahan baku itu ready dulu sebelum open pre-order. Jadi sebelum open pre-order kita selalu recheck apakah bahan baku itu masih ada atau enggak. Kalau enggak ada kita pesan dulu baru kita open pre-order. Nah, kalau di marketing kita solusinya itu membuat konten nggak hanya dilakukan di kampus. Jadi kalau dari tim marketing mau buat konten itu nggak harus selalu melibatkan seluruh anggota kelompok gitu. Jadi boleh tim marketing aja yang membuat supaya kontennya bisa diproduksi sesuai timeline. Dan di finance kita menghapus metode pembayaran cash dan menggantinya dengan pembayaran kris atau pembayaran digital lainnya. Nah, terus planning kita di minggu keempat itu adalah kita memberikan free product bagi customer yang sudah berbelanja di toko kami sebanyak 3 kali atau sebanyak 3 piece gitu. Dengan tujuannya ini adalah customer relationship dan loyalty karena eh, takutnya semakin hari semakin ke depannya banyak yang bosan dengan apa namanya dengan produk kami. Jadi kita memberikan semacam free product bagi customer yang sudah membeli sebanyak 3 kali ini. Kemudian kita membuat marketing bundling juga untuk pembelian aksesoris gelang sama cincin. Misalnya bundling gelang dan cincin harganya jadi lebih murah. Kemudian bundling kita buat kita tuh punya katalog yang kayak couple couple series sama friendship series gitu. Jadi itu bisa lebih murah kalau belinya lebih banyak. Nah, kemudian yang ketiga ini kita membuat katalog desain terbaru supaya customer itu menemukan referensi menarik lainnya. Jadi nggak bosan sama katalog yang kita punya. Nah, yang keempat, kita membuat link tree untuk mengorganize sosial media dan WhatsApp bisnis kita supaya bisa dijangkau lebih mudah oleh customer. Nah, ini dokumentasinya. Oke, mungkin kalau report dan progres dari Enchanted cukup sekian. Dari Ibu Ringga mungkin ada saran atau teman-teman lain. Katalognya di-share nggak di sosmed? Di-share, Bu, ada di feeds. Hmm. Jadi ini ya, emang betul kemarin saya minta itu sama anak saya kegedean karena anak saya kecil sekali juga saya lupa kemarin itu ngasih ukurannya kan. Nah, jadi lumayan kegedean.
Tuh. Nah, ini ya tips dikit. Itu kan kamu pakai gelang benangnya karet ya. Jadi sebenarnya kalau bikin agak sempit sedikit nggak masalah gitu, karena dia karet kecuali kalau pakai eh, apa itu senar kayak senar gitu ya. Nah, jadi kalau itu emang harus agak long, agak dibesarkan sedikit gitu ya. Jadi carilah tangan temennya yang standar untuk ukurannya. Nah, betul juga. Jadi harus ada chart size-nya gitu ya. Nah, jadi misalnya ukuran, misalnya kalau oh lingkar saya segini nih gitu. Jadi pastikan dulu customernya itu ukuran lengannya itu berapa gitu. Nah, terus ini saya lihat postingannya udah oke. Ininya mana? eh Keuangannya ada nggak? Ada Bu, bentar. Nah, ini mungkin boleh dijelasin sama finance-nya. Oke, oke. Iya. Ini untuk total pendapatan kita di batch satu itu kan penjualan ada di 33 pieces. Total pendapatannya itu ada 256.000. Boleh di next Azura. Kemudian untuk total pendapatan di batch 2 penjualannya mencapai 17 pieces. Total pendapatannya di 146.000. Boleh di next. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Kemarin ada belanja belanja bahan baku di sebelum PO batch 1, terus sebelum PO batch 2 juga kita ada belanja. Terus untuk laba bersihnya kita ada di 82.000. Ini laba bersih dari 2 PO. Iya, dari 2 PO, Ibu. Dengan asumsi bahan-bahannya masih ada gitu ya. Iya, masih ada. Oke. Oke. Bagus, di sini juga biaya untuk biaya upahnya juga dikeluarkan gitu. Nah, jadi walaupun kita yang ngerjain gitu, walaupun nanti faktanya misalnya nggak dibayar gitu, tapi tetap harus ada rincian biaya upahnya gitu ya. Oke. Bikin ini nggak mungkin boleh misalnya bikin strap phone strap gitu, strap HP gitu. Jadi untuk eh, me- bikin item tambahan gitu. Jadi kan mungkin kalau gelang kayaknya orang punya 2 atau 3 ya udah gitu kan. Nah eh, jadi mau nih mungkin gelang sama HP-nya mau samaan gitu, mau paketan. Kita Jadi ada jual phone strap juga sih, oh Bu. gitu, oke oke. Iya. Oke, kemarin katanya mau di itu, mau buka di apa? CFD? Enggak Bu, belum jadi. Oh, belum. Oke, ditunggu ya. Ya Bu. Hmm. Oleh mudah-mudahan dengan udah ada size template size-nya, jadi biar apa ya, teman-teman yang mau beli gitu, jadi nggak takut kegedean, nggak takut kesempitan gitu. Oke, good. Terima kasih kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Oke, Baik. nah Terima selanjutnya kasih kelompok Bu. terakhir nih, penutup. Siapa yang mau menyampaikan? Izin share screen ya, Bu. Oke, Oke, izin mulai ya, Bu. ya. Sebelumnya izin mereport dari progres kebapan dulu. Untuk Hmm. progres yang pertama itu udah memberikan tekstur ke produk.
orang terdekat seperti keluarga, teman, dan tujuannya untuk mendapatkan tanggapan atau review jujur mengenai rasa, tekstur, dan tampilan sehingga mendapatkan masukan yang sangat berharga sebagai bahan evaluasi sebelum produk tersebut dijual dan juga memperkenalkan secara halus brand awareness kita karena kita kan produknya baru launching ya Bu. Terus yang kedua, progres yang kedua menerima berbagai saran, kritik, dan pendapat dari calon konsumen setelah mereka mencoba produk atau melihat konten promosi di awal pada batch 1. Nah, masukan tersebut kemudian kita pilah dan kita pertimbangkan secara cermat lalu diimplementasikan dalam pengembangan produk maupun strategi pemasaran di batch 2 agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar. Dan yang ketiga, menjalin kemitraan dengan penyedia bahan baku kebab atau supplier yang terpercaya untuk memastikan ketersediaan daging, tortilla, dan bumbu berkualitas dan konsisten. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga standar dan mutu produknya itu sendiri. Oke, lanjut ke setelah itu dari kita sendiri juga udah menyusun poster coming soon dan juga beberapa konten sebagai bentuk promosi awal untuk memperkenalkan brand awareness dan menarik perhatian calon pelanggan yang kemudian diupload di Instagram dan juga TikTok. Oke, untuk progres ke Baban dulu ini ada revisi logo yang awalnya eh, cuman begini, yang di kiri jadi yang di kanan, yang lebih prefer dan lebih enak dilihatnya. Karena baru jadi juga sih Bu, setelah buka bed satunya. Jadi walaupun kita udah ngecetak stiker pakai logo yang lama, untuk next PO-nya, insya Allah kita bakalan buka pakai stiker yang baru. Jadi lebih eye-catching buat dilihat di matanya. Nah, untuk selanjutnya itu mendesain kemasan khusus. Kan awal mulanya itu untuk papernya itu kan kita pakai yang putih polos ya Bu. Ternyata emang catchingnya kurang menarik juga karena kayak polos aja gitu, kayak kebab-kebab biasa. Tapi kita akhirnya make kertas baking paper yang kecil untuk menyesuaikan ukuran kebab kita juga. Jadi gak hanya secara visual tapi juga fungsional dan higienisnya masih kita tetap jaga. Selanjutnya itu menyiapkan berbagai materi konten promosi untuk mendukung kesesuaian promosi open pre-order dan juga untuk membangun antusiasme serta mendorong minat beli dari calon konsumennya itu sendiri. Oke, selanjutnya itu menyelenggarakan program open pre-order pada tanggal 15 hingga 18 Mei. Selama periode ini pelanggan dapat memesan terlebih dahulu serta melayani pesanan dengan sistem yang sudah dipersiapkan. Oke, ini untuk progres yang lain, mengunggah konten, terus mengunggah produk tersebut ke toko resmi di Shopee, dan alhamdulillahnya, untuk produk frozen kebab ini udah ada yang beli di Shopee itu 3 orang dari sanak saudara teman-teman kelompok kami, dan itu harapannya itu masih bisa dipasarkan lebih luas lagi. Nah, untuk PO batch pertama kita masih menggunakan Google Form, tapi untuk batch kedua itu kita udah mengaktifkan akun media sosial seperti WhatsApp Business, yang mana itu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan interaksi serta memperkenalkan identitas dari brand kebaban itu sendiri. Oke, untuk bagian finansialnya akan dijelaskan oleh Pandu dan Hmm, oke oke paling di sini eh, saya bahas dikit aja terkait keuangan. Mungkin ntar sisanya bisa ditambahin sama Okta. Ya jadi eh, buat tabel yang di kiri itu adalah total belanjaan kita dari batch pertama sampai di akhir. Jadi karena kenapa ini kami kumpulkan jadi satu? Karena nanti kami rencananya untuk pelaporan itu di akhir bulan ya, ketika udah berjalan 1 bulan penuh, baru kita susun seperti laporan laba rugi dan semacamnya. Jadi ini tuh kenapa kita gabung karena
pas batch open PO batch 1 dan 2 eh, masih ada beberapa barang yang stoknya itu tersedia gitu. Jadi dan stok yang tersedia itu kan pada akhirnya kita pakai juga pada produksi batch berikutnya. Nah, jadi untuk yang terkini sebagai contoh misalnya kayak saus itu masih ada, terus beberapa bahan baku yang lain juga masih ada. Dan yang udah habis, yang paling utama tuh kayak daging nih. Daging untuk di PO ketiga ini habis, jadi kita perlu restocking lagi. Nah, untuk beberapa supplier mungkin ada yang belum konsisten dalam segi harga. Ini karena untuk supplier yang biasanya misalkan saat kita ingin beli, ternyata tokonya tutup. Jadi kita memutuskan untuk beli di toko lain. Contohnya kayak mayones. Sebelumnya kita beli mayones di harga 24.000, namun satu waktu kita beli di harga 25.000 gitu, karena beda tempat. Terus juga masih ada beberapa bahan baku dan juga mungkin kemasan ya, yang kita masih mencari-cari juga, mencari supplier yang menawarkan harga yang lebih murah gitu. Ya mungkin kalau untuk penjelasan berikutnya ya, terkait pendapatan dan pengeluaran, boleh Okta dipaparkan untuk lebih rinci lagi. Oke, untuk pendapatan dari Kebaba Bandung ini ada di 1.193.500. Untuk pengeluarannya ada di 505.000 dan di modal awal itu 240.500. Untuk laba sementaranya itu ada di 448.000. Boleh di next. Oke, jadi kebaban dulu itu untuk rincian pendapatannya di PO batch 1 itu 13 Mei, di mana itu kita kita membuka PO batch 1 ini untuk teman-teman terdekat dulu kayak keluarga untuk meningkatkan brand awareness, baru pas di PO batch 2-nya itu kita buka untuk umum. Ya tujuannya untuk memastikan rasa dulu di batch 1 apakah udah sesuai untuk dijual ke halayak publik atau belum. Dan untuk untuk total dari batch satunya itu sendiri itu pendapatannya 187.000, di batch 2-nya itu 546.500, di batch ketiganya itu 460.000. Oke, untuk evaluasi kebaban dulu. Untuk kendalanya itu aroma daging kurang keluar saat dimasak. Jadi untuk solusi dari kita menambahkan bawang bombay saat menggoreng daging atau menumisnya. Jadi agar keluar rasa dan aroma itu kita menambahkan bawang bombay. Lalu ada pada PO batch pertama isian sausnya itu kurang banyak. Jadi solusinya itu kita menambahkan jumlah saus tanpa mengurangi kualitas rasanya. Terus yang kendala yang ketiga itu ukuran kebab kurang besar. Tetapi kita dapat mengatasinya dengan cara mengukur kebab tersebut, tortilla tersebut dengan penggaris agar sesuai semua dan presisi. Dan untuk kendala yang ketiga, daging PO batch 1 itu terlalu kering, sehingga untuk menambahkan isian kebab agar lebih berisi dan juga menggunakan api yang kecil saat menggoreng dan menumis. Oke, ini untuk report sosial medianya untuk feeds dan konten itu kita udah jadi 3 ya, Bu. Boleh di slide selanjutnya. Dan di sini ada WhatsApp dan juga TikTok. Kita sosial medianya itu tiga-tiganya aktif. Dan juga ini untuk e-commerce Shopee-nya sendiri. Oh iya, untuk e-commerce Shopee-nya sendiri itu kita masih membebankan ongkir itu pada customer, jadi masih belum bisa gratis ongkir karena adanya masih baru produknya, jadi masih ada belum ada kayak layanan campaign buat gratis ongkir ekstra gitu karena pengirimannya juga someday. Nah ini untuk konten-kontennya udah ada 3 kontennya.
Kayak ini untuk sedikit testimoni dari narasumber. Narasumber dari customer ya. Oke. Oke, mungkin itu Eh, saja Bu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. oke. Kelompok 4 kebaban dulu. Nah, kemarin katanya mau bikin varian manis. Sudah terfikirkan belum? Masih nyari-nyari supplier pisangnya sih Bu. Tapi kayaknya kalau misalnya emang nantinya bakalan susah, kita mainin di varian sausnya sih Bu. Rencananya dia varian saus barbecue sama Nah, boleh tuh. kemungkinan black. Nah, boleh, boleh. Nah, kemarin itu kan saya beli ya. Nah, ternyata udah sausnya udah dimasukin. Anak saya nggak bisa makan. Nah, jadi, makanya karena anak saya nggak bisa makan pedes, jadi akhirnya ayah dan bundanya aja yang makan. Gitu. Nah, jadi mungkin oke. Nah, varian saus saja yang lebih gampang gitu ya. Nah, jadi bisa untuk semua umur gitu. Jadi mungkin anak-anak bisa makan juga gitu. Jadi kan ini udah makanan merakyat ya kalau kebab ya. Beda dengan burrito tadi saya bilang yang masih newbie lah kalau di Indonesia gitu. Kalau kebab ini kayaknya udah udah lama banget gitu di Indonesia dan semua orang pasti tahu gitu. Nah, jadi kalau untuk dagingnya saya akui ya itu lumayan enak. Maksudnya kalau pas digigit tuh kayak daging kebab kayak daging benar-benar kayak daging kebab gitu. Bedanya mungkin kalau kamu dipotong, kalau kebab itu kan sebenarnya diiris gitu ya. Cuma Betul Bu. teksturnya udah oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Boleh. Secara keuntungan kayaknya kamu kelompok kamu udah oke banget nih. Tuh, jadi bisa ditingkatkan engagement lagi dengan cara apa? Mungkin menambah varian gitu ya. Terus promonya lebih. Nah, eh, ada beberapa produk, misalnya kayak gini nih, cheese rim, eh, terus kebab kebab ini gitu. Nah, jadi kita bisa bikin produksinya banyak, langsung sekali banyak, nanti simpan aja di freezer. Beda dengan burrito bite sama sumtai. Nah, kalau samtai itu kan ini ya, sama buribac. Kalau oke, dimsum juga boleh tuh bisa disimpan. Jadi maksudnya, jadi kita sebenarnya gini, kalian bisa open PO kapan aja sih menurut saya. Maksudnya nggak harus open PO gitu. Ada orang yang mesen dadakan juga bisa sebenarnya gitu. Karena kalian nggak butuh effort setiap mau orang pesen, kalian butuh effort lebih nggak gitu. Beda dengan kayak burrito bites gitu. Emang harus bikin nasinya dulu, harus ininya itunya gitu. Jadi emang harus fresh gitu ya. Nah, keuntungan kalian adalah kalian bisa bikin produksi langsung agak banyak gitu. Jadi ketika misalnya Zaki saya mau dong gitu, yang frozen ya. Nah, saya keingetan nih, punya saya snack saya habis nih di rumah gitu. Saya mau pesen dong 2 pack misalnya. Ya Bu, belum PO. Nah, jangan sampai hal kayak gitu kan lumayan ya gitu. Nih kebetulan sini banyak dosen nih. Nanti bawain ya misalnya 10 pack gitu. Nah, jadi untuk mensiasati hal seperti itu gitu. Jadi bisalah disiasati dengan cara ayo kita bikin dari pagi sampai sore nih, kita produksi dulu gitu. Nah, keuntungan kalian kan udah lumayan tuh. Nah, jadi keuntungan tuh jangan dibagi dulu gitu, diputar dulu uangnya gitu. Nah, di akhir baru kita bagi-bagi nih. Seperti itu. Jadi ini nggak hanya untuk kebaban ya, bisa untuk samtai sama cheese rim. Nah, itu boleh banget seperti itu. Itu ya. Oke. So far udah oke. Yang belum kirim laporan boleh dikirim ke grup per hari ini. Jadi jangan sampai besok dikirimin ya. Oke. Eh, oke, so far udah oke. Jika butuh misalnya ada yang mau didiskusikan dengan saya, boleh by WA. Kalau malu di grup boleh di Japri. Tuh.
Oke, teman-teman ya. Saya sebelum kita akhiri, saya mau minta tolong dulu nih. Sebentar. Sebentar. Isi kuesioner. Nah, kebetulan saya sama Bu Alifah lagi penelitian, jadi butuh kuesioner kalian. Isi kuesioner. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum, Di Bu saya Diva. masih loading, Bu. Belum, Bu. Oke, wait. Waalaikumsalam. Taruh aja Mbak di ruangan. Oke. Oke, saya kirim di grup ya. Oh, nggak kelihatan ininya. Eh QR-nya bentar. Saya kirim di chat dan di grup. Nah, tolong diisi paling lambat jam 12. Nggak bisa lagi. Mana ya? Ya, oke, saya kirim aja ke grup ya. Oke, mohon diisi sebelum jam 12 ya. Oke, sekian pertemuan kita untuk minggu depan. Nanti kita pastikan dulu siapa yang masuk ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak, Ibu.